Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 16 dan 17 Allah menggambarkan ciri-ciri penghuni surga. Apakah ini kita termasuk atau tidak, ya kita tinggal evaluasi saja. Yang pertama adalah disebutkan di sana dalam surat Ali Imran ayat 17 itu yang berbunyi was-sabirina atau as-sabirina, orang-orang yang bersabar, yang kuat dalam menahan derita ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ayat disebutkan wallahu ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena orang-orang sabar itu orang yang sangat terlatih jiwanya, tidak emosional dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, dalam surat Al-Imran 17 itu ialah Allah mengatakan was-shadiqin, orang yang jujur, yang benar dalam perkataan, tidak pernah berdusta. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu dalam Islam sangat dihormati, sangat ditekankan. Cemoohan maupun kehinaan akan menimpa orang yang suka berbohong. Wawailul lil mukazzibin, celakalah orang-orang yang suka berbohong atau membohongkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, albir ila jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur, dan jujur itu adalah menunjukkan akan membawamu nanti kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi pantas ciri-ciri orang surga atau ciri-ciri orang yang masuk surga itu adalah as-shadiqin, orang yang jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Saya kira dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun bernegara diperlukan orang-orang jujur seperti itu. Seperti negara-negara maju yang oleh Hussein Askari disebut Islami, ternyata mereka menerapkan kejujuran dalam kehidupannya dari elemen pejabat yang paling tinggi sampai elemen pejabat yang paling rendah. Yang ketiga yang disebutkan dalam ayat itu, penghuni surga itu wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat, selalu taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun keadaannya sangat susah sekalipun. Taat dalam arti dia tidak banyak menentang apa yang diperintahkan Allah, baik sholat atau ibadah yang lainnya, termasuk saum yang kita jalankan ini. Oleh karena itu ketaatan inilah yang mungkin akan dicatat menjadi amal kita, yang akan memberikan pertimbangan yang diberikan kepada Allah, apakah kita diampuni atau tidak diampuni. Ketaatan inilah yang menjadi catatan. Yang keempat, ciri dari orang-orang yang disebut ahli surga, yaitu wal munfikin, orang-orang yang berinfak, senang berinfak di jalan Allah. Jadi orang-orang yang menyisihkan hartanya dari sebagian harta yang dimiliki, dia orang-orang yang disebut munfikin. Artinya munfikin itu cap ini atau stempel ini atau titel ini diberikan kepada orang yang infaknya itu langgeng, tidak infaknya sebentar-sebentar,
tidak infaknya belang-belang, tetapi dia ajak, baik zakat, sedekah maupun menolong kepada sesama melalui berbagai saluran atau melalui berbagai lembaga, dia bisa memberikan bantuan yang diperlukan oleh sesama manusia. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mengaku salah, yang selalu minta ampun pada Allah, beristighfar di waktu sahur, yaitu waktu kita sebelum subuh. Dan kita pada waktu sahur Ramadan ini, kelima kebiasaan itu kita praktekkan. Yang pertama, sabar. Ya, kita sabar. Ini saum ini melatih kita sabar. Sehingga Ramadan ini disebut sahrus sabar, yaitu bulannya sabar. Itu latihan kita. Yang kedua, benar. Dalam saum atau dalam puasa ini dan Ramadan ini, kejujuran itu diperlukan. Sebab puasa itu adalah amalan yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita berpuasa atau tidak berpuasa, hanya kita sendiri yang melakukannya, yang tahu. Orang lain tidak tahu. Ini memerlukan kejujuran. Oleh karena itu, yang ketiga adalah qanitin, taat. Bayangkan hampir 24 jam kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Baik sholat maktubah, sholat sunat, saum, termasuk perlakuan-perlakuan di dalam keadaan bulan Ramadan ini. Juga yang amalan yang ke nomor 4 yaitu munfikin, kita praktekkan. Baik sedekah biasa harian maupun nanti zakat fitrah maupun zakat mal biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai suatu pelatihan. Dan yang kelima, kita bangun sahur. Di samping kita makan minum, juga kita banyak berdoa, berzikir dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah kami semua. Itulah doa-doa memohon istighfar atau mohon ampun pada Allah pada sahur. Saya kira 5 hal inilah kita pegang teguh supaya ada dalam karakter hidup kita. Insya Allah apa yang dinyanyikan Allah akan kita diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.